Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Mulyorejo 1 Bapak Imam Suryadi, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Mulyorejo 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 dalam acara pemaparan praktik baik TGB angkatan 10 dan 11. Ya, Bapak Ibu, nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama akan diberikan oleh Bu Yuri terlebih dahulu, materinya yaitu tentang disiplin positif, dan nanti akan saya lanjutkan sedikit tentang pengelolaan sumber daya. Langsung saja, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 13. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Yuris Akamati, yaitu tentang disiplin positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ibu, mohon maaf sekali hari ini mengganggu waktunya siang-siang bolong seperti ini. Yang terhormat kepada Bapak Imam, saya ucapkan terima kasih Bapak Imam sudah mendukung dan memfasilitasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 untuk terlaksananya kegiatan hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah hadir di sini bersama saya dalam kegiatan desiminasi budaya positif. Jadi ini adalah untuk pemenuhan tugas saya Bapak Ibu. Jadi ini nanti kita akan di video selama kurang lebih 1 jam. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Di sini saya tidak maksud untuk menggurui Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman. Di sini kita hanya sharing saja dan berbagi pengalaman saja Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini Bapak Ibu, kita akan ada kesepakatan diskusi. Ini yang pertama ada saling menghargai, setuju Bapak Ibu? Ngomong betul? Mungkin ada yang lain Bapak Ibu kesepakatan untuk diskusi pada 1 jam hari ini. Monggo. Kalau selesai tepat waktu, dia mau kuliah bisa tolong untuk ditambahkan selesai tepat waktu. Mungkin ada lagi Bu? Pertanyaannya tidak sulit ya. Bisa minta tolong beliau untuk ditambahkan selesai tepat waktu. Berarti nanti ini dijami di timer. Ini berarti jam 1.15, jam 1:10 selesai tepat waktu dan tidak ada pertanyaan sulit. Oke. Atau mungkin diganti suasana diskusi menyenangkan, suasana diskusi menyenangkan. Sampul ada lagi? Sampul cukup. Dia langsung di 963. Sampul? Ya, bisa dituliskan lagi dulu ya di ujung. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Maaf belum saya sebutkan, jadi di sini ada karyawati SDN 1 Mulyorejo dan juga wali murid, perwakilan wali murid dari Bapak Supriyono, wali murid kelas 1 SD dari wali murid Omil. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau boten? Kira-kira setuju? Setuju semua ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Setuju semuanya. Yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah?
aman bagi siswa. Setuju? Nah, saya harapkan nanti setelah kita berdiskusi nanti kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan hari ini. Oke, langsung saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu di sini lebih banyak pengalamannya, oke? Karena kan Bapak Ibu sudah jauh, pengalamannya lebih banyak daripada saya, oke? Saya ibaratnya guru newbie. Monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Monggo. Budaya yang baik, ada lagi, monggo. Sudah cukup? Ada yang lagi? Oke, budaya yang memberikan anak untuk motivasi belajar. Kita lihat budaya positif di sini yang dimaksud apa? Nah, budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan ini harus berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, mengapa budaya positif itu penting sekali untuk kita laksanakan? Karena pentingnya budaya positif itu terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik. Jadi ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, itu mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi menjalin hubungan yang sehat dan mengatasi tantangan mereka untuk percaya diri. Selanjutnya, nah, monggo Bapak Ibu, itu saya sudah menyiapkan sticky note untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tuliskan apa kira-kira yang paling berharga dari hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu tuliskan di situ. Kemudian, kegiatannya adalah cobalah buka. Jadi monggo bisa berkelompok. Jadi nanti yang satu bisa menuliskan, nanti bisa gantian. Bapak Ibu tuliskan apa yang itu di kertas dan Ibu genggam. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di situ. Kemudian Bapak Ibu genggam yang erat. Nah, boleh lawannya nanti bisa berkelompok. Lawannya boleh menyuruh membuka, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh disodok-sodok, boleh. Nah, monggo Bu, tuliskan apa yang Bapak Ibu berharga. Jadi boleh dihardik, boleh diancam temannya, boleh. Jadi Bapak Ibu tulis apa yang berharga di dalam hidup Bapak Ibu di kertas. Bapak Ibu tulis apa yang kira-kira berharga dalam hidup Bapak Ibu di kertas. Kemudian Bapak Ibu genggam yang erat. Nah, nanti lawannya boleh untuk memaksa, boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh dihardik, boleh juga diintimidasi, boleh dimarahi, boleh dikritiki, boleh. Nah, coba Bu monggo digendong kertasnya, sampul sedanten. Digendong kan kelompokan dua-dua. Ditulis Bu. Mungkin Bu ya rambut kiri ada belakang. Nah, kira-kira kalau yang berharga itu diambil oleh temannya, monggo Bapak Ibu bagaimana? Boleh dirayu, boleh dimaksa, boleh dibujuk rayu. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ribut, sampun. Boleh, kali dulu ya boleh. Nah, monggo. Dirayu, dirikiti juga boleh. Bagaimana itu bisa terbuka? Nah, sampun Bu, ada yang sudah praktek? Bulia sama Bu Novi? Tidak umpan semuanya. Sudah semuanya, berarti semuanya adem-adem.
berarti tidak ada yang mempan ya. Karena yang berharga semuanya digenggam erat. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah entah itu mau dibuka atau ditutup, berarti yang bisa mengendalikan itu adalah kontrol diri kita sendiri. Entah itu kita dihajar, dihadik, dibujuk rayu, digelitik-gelitik. Kalau kita endingnya mau buka atau mau menutup, itu yang menentukan ya diri kita sendiri. Jadi seperti itu maksudnya. Paham ya Bu? Nah, Bapak Ibu kan kalau misalkan apa yang berharga dari Bapak Ibu, kalau misalkan dipaksa sama temennya, entah itu dibuka atau endingnya nanti ditutup, ya itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Nah, maksud dari coba buka itu seperti itu. Langsung ya. Nah, apakah makna dari disiplin? Jadi disiplin ini adalah yang artinya sebenarnya adalah dari bahasa Latin ya, jadi belajar. Nah, kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita ini cenderung menghubungkan kata kedisiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Oke. Disiplin, mindsetnya kita sekarang berkembangnya seperti itu. Jadi sekarang bukan lagi banyak yang disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai. Itu yang harus nanti kita akan selaraskan. Nah, konsep ini dari budaya positif ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah satu kesatuan dari disiplin positif. Dari disiplin positif kita harus menciptakan lingkungan yang positif, dan kita akan goalsnya kita akan menjadikan budaya positif. Jadi ini diangkat dari keadaan Indonesia, dari asesmen nasional. Dari asesmen nasional itu Bapak Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akhirnya memberikan paradigma baru. Jadi menggeser pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran yang dulunya pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini selanjutnya, ini adalah pergeseran paradigma teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mengilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita amati dulu ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Nah, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kalau misalkan mungkin di sini ada wali murid atau mungkin Bapak Ibu yang di rumah punya putra putri mau pakai baju kan orang tua yang menentukan mau pakai baju yang mana. Kalau dia anak kecil walaupun namanya nggak cocok nggak medis, kita yang menentukan sebagai orang tua untuk anak memilih baju. Gitu karena orang tua merasa yang paling ngerti, padahal anak sebenarnya bisa memilih dari kecil. Misalkan mau pakai sepatu warna kuning atau warna merah, itu anak punya hak untuk memilih, anak punya hak untuk menolak. Nah, dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi seperti games tadi, yang bisa menentukan, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Mau kita di lingkungan yang baik atau di lingkungan yang buruk, ya diri kita sendiri yang bisa menentukan. Seperti itu. Saya bisa mengontrol
mengontrol orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Nah, seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Dari cara disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tadi Bu berlandaskan dari nilai profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Selanjutnya lebih baik ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol segala tindakan. Kemudian dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Karena motivasi itu ada yang berdasarkan motivasi internal dan juga motivasi dari diri kita sendiri. Nah, ini terdapat motivasi perilaku manusia. Kira-kira, kalau Bapak Ibu masuk kelas datang tepat waktu, motivasi Bapak Ibu sebagai seorang guru itu apa Bapak Ibu? Dari 3 ini. Monggo. Kira-kira motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, datang masuk kelas tepat waktu, itu motivasinya apa? Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan karena dihukum sama Pak Imam kalau tidak tepat waktu, atau mungkin untuk mendapatkan imbalan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngajar full 1 bulan tidak terlambat dapat reward, atau memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mereka percaya. Monggo, Bapak Ibu yang mana? Nomor 3, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah berarti kalau misalkan Bapak Ibu memilih nomor 3, itu berarti Bapak Ibu sudah masuk pada motivasi internal dari dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan internal, karena faktornya ini Bapak Ibu jadi tidak nyaman karena ada hukuman untuk memenuhi absensi abus mungkin Nah, untuk mendapatkan penghargaan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sadar dengan keadaannya masing-masing, dengan sadar dengan dirinya masing-masing, jadi Bapak Ibu memilih untuk menginginkan menghargai diri sendiri dengan percaya. Jadi percaya untuk ngajar anak bangsa menjadi contoh, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini adalah motivasi internal. Jadi menghindari pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Itu juga bisa diaplikasikan untuk murid. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Monggo Bu, pakai mic aja Bu, biar terdengar nanti videonya, biar ada suaranya Bu Novi, jadi gak unik. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, jadi hukuman itu diberikan oleh guru kepada murid. Jadi murid hanya bisa menerima. Jadi mau nggak mau harus diterima. Dan biasanya hukuman itu sifatnya tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Contohnya misalnya datang terlambat, hukumannya disuruh berdiri di depan, atau disuruh menulis saya tidak akan terlambat sampai 100 lembar, katakanlah seperti itu. Jadi tidak ada hukumannya. Itu menurut saya kalau hukumannya. Mungkin ada yang lain, konsekuensi dan restitusi. Monggo, menurut Bapak Ibu apa? Monggo Bu Yuli. Kalau konsekuensi menurut saya itu harus ada persetujuan. Kita harus konsekuen dengan apa yang kita ucapkan atau kita jalankan. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Untuk restitusi, mungkin ada Bu Nani, monggo restitusi.
Oh, Jujur restitusi, monggo. Oke, langsung saja deh kalau gitu kita coba cek. Nah ini hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini biasanya itu tidak terencana, jadi bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat jadi satu arah seperti yang tadi kita bahas di ruang guru gitu langsung naik darah. Nah seperti itu. Itu biasanya berupa hukuman fisik, hukuman psikis, dan kata-kata kasar atau suara nada yang tinggi itu juga bisa masuk di hukuman. Jadi langsung talking gitu seperti yang tadi kita bahas di ruang guru. Nah itu masuk ke hukuman Bapak Ibu. Jadi sifatnya ini tidak terencana, spontanitas, dan juga ada konsekuensi. Nah konsekuensi ini bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah. Jadi kalau misalkan siswa datang terlambat, berarti siswa harus apa? Itu guru yang membuat konsekuensinya, sudah disepakati. Tapi guru yang bergerak. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kalau restitusi ini kita lebih memperbaiki anak, karakternya anak, seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu kita cermati bersama-sama. Jadi di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu masuk ke konsekuensi? Mana yang menurut Bapak Ibu masuk di hukuman? Yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, betul? Lari dan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya? Setuju? Membersihkan coretan yang dibuang di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Diminta push up Bapak Ibu. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Setuju? Iya. Berdiri di depan kelas, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa? Hukuman. Jadi hukuman itu biasanya Bapak Ibu diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi seperti merusak pensil teman. Ada hubungannya tidak Bapak Ibu dengan membersihkan WC? Tidak ada hubungannya. Hubungannya kalau WC dengan Astri. Nah ini beda ini kalau siswanya yang merusak pensilnya temannya berarti tidak ada hubungannya dengan WC. Nah itu tadi perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang berlebihan itu juga tidak baik untuk peserta didik. Pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Setuju atau bukan? Misalkan kita siswa peringkat 1, 2, dan 3 mendapatkan juara, kita berikan yang diberikan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau tidak ada pancingannya, tidak akan selesai tepat waktu. Setuju ya Bapak Ibu? Penghargaan mengurangi kualitas, jadi termotivasi. Bagaimana? Setuju? Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Karena intinya adalah karena penghargaan yang berlebihan itu tadi. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kalau terlalu kebanyakan penghargaan itu ternyata
baik Bapak-Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga peserta didik. Jadi keyakinan sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah sekali diingat. Jadi yang simple dan mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sedikit mengulas ya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Novi di paparan materi ini, mengapa keyakinan, mengapa bukan peraturan. Nah, monggo masih ingat ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Masih ingat Bapak Ibu yang kemarin disampaikan di desiminasi budaya positif pada angkatan 10 Bu Novi? Monggo bisa angkat tangan. Bu Yana mungkin pakai mic kalau peraturan belum ke keyakinan dengan kesadaran. Terima kasih. Mungkin Pak Har mau menambahkan? Sama. Itu ya. Jadi di sini, mengapa keyakinan Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Kira-kira Bapak Ibu kalau menggunakan helm itu karena apa? Ini menjaga keselamatan. Berarti Bapak yakin bukan karena aturan kalau misalnya tidak pakai helm nanti ditilang ya? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi karena kita percaya dan kita yakin ya, karena keselamatan itu lebih utama, bukan kena tilangnya ya. Kena tilang ditebus selesai, tapi keselamatan itu lebih utama. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya kenapa kita sebutnya sebagai keyakinan, bukan sebagai peraturan. Untuk contoh yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Karena kita yakin Bapak Ibu ya, yakin kalau tangannya kotor kan juga banyak penyakit, nanti diare dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jadi ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa, semua warga sekolah dan bersifat universal. Jadi kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimatnya harus menggunakan kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Atau kalau misalkan kita buat keyakinan sekolah, semua warga sekolah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, karena siswa itu kan dinamis ya, maksudnya perilakunya itu kan berubah-ubah. Nah, jadi guru itu harus senantiasa Bapak Ibu untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sebelum dapat materi itu, saya juga berusaha untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ternyata ada yang salah. Nah, ini makanya ini ada yang salah. Monggo Bapak Ibu, mungkin terlihat monggo ya. Nah, monggo kita cermati bersama-sama dari keyakinan kelas ini. Kira-kira poin yang mana yang kurang tepat? Tidak kelihatan. Nah, dibacakan satu-satu ya. Disiplin, datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Disiplin. Sesuai? Oke. Bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesai tepat waktu. Tentang tanggung jawab positif ya Bapak Ibu ya.
Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Tertib bergilir tempat duduk sesuai kesepakatan kelas. Karena kelasnya rolling tempat duduknya. Kalau tidak di rolling nanti rebutan tempat duduk, mintanya semuanya depan. Setuju ya? Saling menyayangi sesama teman, menghargai perbedaan dan hormat kepada guru. Jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan bangku dan tembok dari coretan pensil atau bolpen. Kira-kira? Iya. Ternyata untuk anak kelas 2, kalimat-kalimat yang saya buat itu terlalu detail dan terlalu panjang. Nah, jadi akhirnya anak-anak itu tidak lebih ringkas mengingatnya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, dilarang membawa handphone selama pelajaran berlangsung. Kira-kira tepat atau boten? Tidak, karena kalimat yang digunakan di sini tidak menggunakan kalimat yang positif. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi ini masih kurang tepat karena satu adalah kelemahannya memang seperti Bapak Ibu yang sudah analisis ini ya. Jadi kalimatnya terlalu panjang dan juga masih ada kalimat yang negatif. Jadi memang dalam pembuatan kesepakatan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dan anak-anak tahu apa nilai kebajikan yang terkandung dalam tiap poinnya. Misalkan seperti mengerjakan tugas, gitu kan nilai disiplinnya harus bertanggung jawab. Jadi dia tetap harus dikaitkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah posisi kontrol. Ini ada posisi kontrol seorang guru, ada menghukum, ada jadi teman, ada membuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira, Bapak Ibu itu sekarang ada di posisi yang mana? Sebagai seorang guru, atau mungkin kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah, monggo. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita guyon-guyon tadi di ruang guru. Nah, posisinya itu gimana? Kadang jadi pemantau, kadang juga jadi penghukum, oke. Kita masih manusia biasa, Nah, begitu. Tapi kita lihat Bapak Ibu, kita lebih baik itu memang posisi yang tertepat adalah kita harus sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, guru selalu bersama dengan peserta didik mempersiapkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semua solusi itu kita giring anak. Jadi kita kalau sebagai manajer kita giring anaknya itu harus bisa menemukan solusinya. Dengan siapa? Dengan kita sebagai guru. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Selanjutnya, nah ini ada video. Nggak keluar suaranya ya Bu ya? Bentar Ibu sabar. Sudah? Oh tidak connect. Nah, pas Prof 3. YouTube connected. Nah, ini monggo kita simak Bapak Ibu video kita
ada di posisi yang mana? Naren, sini kamu. Kenapa Bu? Dia kok ketawa teringat mamamu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kedua membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah. Terang ya, buatan Bu. Kamu ini nggak sekarang bapak kepala sekolah seperti ini. Oh enggak. Nah, mengancam anak nanti dilaporkan ke kepala sekolah. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Banyak ya bapak ibu di sekolah kita ya. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar usaha kencang tetap jenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
daripada itu masuk aja. Oke. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah tersebut? Di situ kita sebagai kalau di posisi manajer dulu ya, jadi ditawarkan ke anak-anak. Jadi kalau melakukan kesalahan ditawarkan di teksnya itu, apakah anak-anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian diajak anak-anak untuk mencari solusi. Ya, jadi kita sebagai guru itu giring, kita bagian giring anak-anak seperti itu. Sudah bisa. Jadi kita sebagai manajer memang tugasnya seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau tadi sudah melihat dari cuplikan video tadi, atau mungkin Bapak wali murid menerapkan ke anaknya, ya, itu Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Atau mungkin sebagai teman, atau mungkin anaknya sudah besar-besar ya, atau mungkin masih jadi teman, atau mungkin jadi pemantau, atau jadi manajer. Kira-kira di posisi mana setelah tayangan tadi? Monggo. Kamu Bu? Campur. Oke, saat ini masih campur. Oke, masih campur saat ini. Mungkin pakai ini baik itu tak Bu ya, biar saya. Sudah punya iPhone? Belum kuat. Sudah. iPhone virus. Ya. Nah, ini tadi kalau di posisi pendukung tadi seperti itu, mungkin bisa di next aja ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa kira-kira? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari masing-masing posisi kontrol itu ada dampaknya untuk putra-putri kita, untuk anak didik kita. Yang pertama, penghubung. Jadi itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah, hukumannya bisa psikis atau verbal. Dampaknya pada anak Bapak Ibu dari penghubung ini adalah anak menjadi dendam. Mungkin hari itu ketika Bapak Ibu menghukum, anaknya akan tertib. Tapi tanpa Bapak Ibu sadari di dalam alam bawah sadar mereka, mungkin mereka akan kalau dendam itu mengingat Bapak Ibu, mengingat yang tidak terlihat. Nah, itu yang kita harus sama-sama belajar. Saya juga belajar, kadang juga lepas kontrol. Oke, saya juga manusia biasa. Kadang tahu teorinya, spontanitas kadang juga masih seperti itu. Nah, ini kita sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar, bukan bermaksud untuk
guru ini, jadi ini sama-sama belajar. Karena nantinya anak itu menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Apakah di sini mungkin Bapak Ibu pernah teringat tidak di SD dulu atau di SMP, di SMA guru yang paling juang menakutkan, atau mungkin ketika bimbingan skripsi dosennya sangat menakutkan, mungkin ada yang pernah seperti itu? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, itu masih ingat di memori kita. Begitu juga dengan pembuat merasa bersalah. Nah, dengan membuat merasa bersalah, dampaknya ini membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi mereka itu merasa, aduh, dengan kejadian saya seperti ini, saya jadi begini. Nah, itu juga akan mematikan anak Bapak Ibu. Jadi mereka itu akhirnya anak-anak itu terlahir jadi melangkahkan kakinya itu ragu-ragu. Jadi selalu serba salah, bingung, karena selalu merasa dirinya itu disalahkan. Nah, akhirnya melangkahkan kaki itu takut, bingung, mau begini nanti salah, mau ambil keputusan A nanti ternyata takutnya B. Nah, seperti itu. Kemudian menjadi tempat. Nah, dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Apalagi biasanya kelas kecil. Biasanya kalau kelas kecil itu kan karena kita juga ini biasanya guru yang disenangi kalau satu ya satu itu saja. Seperti Bu Nur kemarin aku MPLS semuanya fansnya sama Bu Nur, yang paling terkenal. Ya, satu itu. Nah, akhirnya anak itu tidak mandiri. Jadinya apa? Jadinya anak-anak itu merasa kalau ada yang mengatur, ada yang seperti ini, dia tidak nyaman. Dia maunya jadi teman, jadi susah untuk serius juga. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini dampaknya ke anak adalah menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan apa, dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi akhirnya hitung-hitungan, nilai-nilainya dihitung-hitung. Kalau saya makan ini, saya harusnya dapatnya seperti ini. Nah, itu kalau kita di posisi pemantau, dia sudah tahu resikonya. Oh, paling nanti dikasih hukuman ini. Nah, akhirnya menyepelekan seperti itu. Selanjutnya di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini, coba Ibu, anak ini murid jadi mandiri dan percaya diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi anak punya pilihan. Jadi anak bisa menentukan apa kira-kira langkah apa yang harus anak itu lakukan. Seperti itu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Next. Nah, ini mungkin waktunya sudah mepet, nanti kesepakatan kelasnya nanti saya nanti diingatkan lagi kesepakatan kelasnya. Jadi nanti agak saya cepat ya, oke? Jadi ini studi restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Makanya Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan keyakinan kelas atau sekolah itu penting sekali sebenarnya, karena itu adalah langkah kita untuk membentuk anak seperti itu. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Otomatis kalau dengan tidak hanya itu saja, yang paling utama adalah dengan posisi manajer, karena dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Otomatis anak ini berpikir kritis juga. Ini kalau betul Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada siswa. Nah, ini kebetulan tidak settingan di Bapak Ibu. Jadi mungkin di pause dulu ya. Nah, ini saya disclaimer dulu. Jadi ini sebetulnya tidak settingan. Memang saya ada tugas kemarin itu, tugasnya adalah membuat skenario restitusi. Nah, kemudian saya lihat
Nih. Kemudian saya tak coba ngobrol sama dia. Nah ini kebetulan anaknya aktif dan dia juga sesuai. Nih. Jadi ini Orin memang sengaja baru saya videokan. Nih. Jadi memang spontanitas sambil menyelam minum air kemarin. Bisa dibuat? Nah ini diam-diam di videonya nih. Iya, datangnya terlambat. Jadi ini karena anaknya pintar cerita ya, jadi tidak terlalu banyak untuk settingan ya, jadi langsung spontanitas. Nah ini dan stabilkan identitas nih Bapak Ibu. Ini adalah Orlin yang memang terlambat datang ke sekolah. Nah ini kalau kebetulan ya Bapak Ibu, Orlin ini kan mungkin kalau di rumah ngobrol, sharing cerita. Jadi alurnya saya nggak bulet-bulet. Jadi kan kelihatan ya tadi dia nggak lihat teks, makanya memang ya dia menceritakan sendiri dan dia mencari solusinya sendiri. Nah kebetulan seperti itu. Nah banyak kan murid kita ya Bapak Ibu yang kalau ditanya diam, tidak bisa mencari solusi. Nah itu kita sekarang sebagai seorang guru ya tidak pingpong-pingpongan kesalahan orang tua, ya itu kita faktor bareng. Nah sudah kita sebagai guru ya sudah, berarti kalau kita sebagai guru, kita posisinya manajer ya kita harus mencari tahu, ngajak ngobrol. Mungkin di rumah karena tidak pernah ngobrol dengan orang tuanya, akhirnya cara menceritakan anak-anak itu kan kurang runtut. Nah kalau misalkan orang ini kan tadi sudah runtut menceritakan, sudah bisa menemukan solusinya sendiri, berarti dia harus bangun pagi, walaupun ceritanya panjang dulu ya tadi, pakai sepatu dulu, saling sama mamanya dulu. Nah itu kenapa harusnya tidak semua anak itu bisa untuk diajak bicara dari hati ke hati. Nah biasa kita sebagai guru, kita kalau sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer, berarti ya kita harus bisa mengetahui kebutuhannya tadi Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhannya anak-anak itu seperti apa. Kemudian kita mencari taktik. Oh kalau kita tanya bagaimana, yang harus ini tadi. Nah kita harus menstabilkan identitasnya, bahwa kita meyakinkan bahwa kesalahan yang dibuat itu
yang tidak apa-apa. Nanti kita akan cari solusinya bersama. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan posisinya anak. Dan juga nah ini kita harus menanyakan keyakinan kelas. Mungkin kalau dipraktekkan di rumah ya Bapak Ibu, kalau di rumah mungkin ada keyakinan yang di rumah. Nah, seperti itu mungkin bisa dipraktekkan putra-putrinya juga kalau di rumah. Dan juga validasi tindakan yang salah. Kita tidak membenarkan tindakan yang salah. Ya, tapi kita tahu, yang penting anak itu sudah tahu dan punya cara atau dia bisa mensolusikan apa yang sudah dia lakukan. Ya, itu tadi tugas saya yang di materi demonstrasi kontekstual ini yang sudah saya lakukan. Ini skenario-nya. Nah, ini perasaannya setelah direstitusi. Nah, ini kemarin juga ada juga. Nah, ini mungkin langsung saya jelaskan saja. Jadi saya ini berusaha untuk menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sebenarnya itu mau coba dulu. Ternyata si Randy ini setelah saya coba seperti itu, ternyata tuh dia tidak mau memaafkan. Jadi itu saya sampai bujuk lama sekali. Saya sampai berpikiran ternyata saya tidak berhasil dengan apa ya teori yang sudah saya dapatkan dengan kan ada struktur kata-katanya dari tugas saya kemarin. Saya merasa saya ternyata masih belum bisa. Karena si Randy ini setelah digiring-giring ya Bapak Ibu, dia nggak mau memaafkan. Pokoknya dia mangkel, dia sebel, dia tidak mau memaafkan kakak kelasnya yang dia merasa dia sakit sekali. Nah, di sini yang saya lakukan saya hanya menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah karena semuanya posisinya sama-sama salah. Jadi yang penting dia tahu kalau posisinya salah. Dan akhirnya saya memberikan ruang untuk Randy untuk tidak langsung memaafkan karena kan anak kita juga harus bisa menghargai anak ya Bapak Ibu. Tidak misalkan dia melakukan kesalahan langsung marah atau langsung memaafkan seketika juga berat. Kita sendiri kadang kalau kita lagi mantel ya Bapak Ibu kan tidak semudah itu gitu. Nah, ini lakukannya. Nah, ini akhirnya kalau sama si siapa Jabril gitu. Bilang ini. Kalau ini ya bertanggung jawab saja ya. Pokoknya enak-enak saja ya oke. Jujur istri bagaimana Bu? Nah, ini kemarin kalau dengan saya berusaha untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian mencoba memahami apa yang dirasakan, kemudian mencari solusi dari masalah yang dialami. Jadi kemarin ceritanya berantem, kena sabunnya sampai si Randy itu berdarah. Oke, oh no, salah G. Acting berantem katanya. G. G. Nah ini akhirnya setelah ini ternyata sebelum saya melakukan pertemuan ini, ternyata mereka itu sudah main main bola lagi bersama. Jadi ketika Randy itu masih mangkel, jadi si Randy itu masih mangkel tidak mau memaafkan. Nah belum sampai mengambil teks video yang ini ternyata yang namanya anak-anak dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Dia sudah berdamai, ternyata sudah main sepak bola bersama dengan Mas Jabril katanya seperti ini. Nah ini yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi saya berusaha untuk menstabilkan identitas antara sama-sama antara yang Randy dengan Jabrilnya juga. Nah jadi hal yang lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan kolaborasi baik antara sekolah, orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah. Jadi agar di rumah pun juga bisa dilakukan agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Berikut dari saya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo satu atau dua pertanyaan, monggo Bu.
Kemudian suatu saat saya panggil ke sekolah. Yang datang bukan ibunya tapi bapaknya. Bu, saya kata rapi. Apa bu yang perlu saya lakukan? Dan kata ibunya, anak ini jangan sampai tidak sekolah, Pak. Jelaskan ke anaknya bahwa kalau tidak sekolah itu akibatnya apa. Kemudian kami masuk, saya tanya, saya cocokkan antara omongan orang tuanya tadi. Bu, kamu memang nggak bisa bangun ya? Iya bu, saya itu ngomong adik saya, adik itu ada berarti. Jadi saya bergantian dengan kakak saya yang sekolah. Jadi antara orang tua dengan anaknya tidak clear. Kemudian anaknya sudah masuk lagi, sudah sekarang kamu masuk lagi ya, jangan bolos-bolos lagi. Sekarang sudah mulai bolos lagi. Itu bagaimana solusinya menurut Bu Yuris? Mungkin saya kembalikan dulu. Menurut ibu-ibu yang lain mungkin ada tanggapan dulu dari curhatannya Bu Yana. Monggo. Monggo. Ini ada tanggapan dulu. Nanti baru. Ya, kalau menurut saya orang tuanya juga harus segitiga restitusi itu. Jadi yang pertama kan dalam segitiga restitusi kan apa ya? Istilahnya tadi di awal kan ada kesepakatan. Jadi kalau bisa memang setiap awal tahun kita itu membuat selain kesepakatan dengan siswa juga ada kesepakatan dengan orang tua. Jadi orang tua itu benar-benar mendukung penuh anaknya sekolah, bagaimana mereka memotivasi supaya anaknya ini rajin masuk sekolah. Dan kalau misalnya tidak ada campur tangan dengan orang tua, nanti konsekuensinya mereka juga tahu apa nanti. Nah, jadi kalau misalnya terjadi masalah, orang tua itu kan dipanggil, kemudian diingatkan kembali. Nah, kan tadi seperti menstabilkan identitas, kesalahannya apa, sudah benar nggak bu anaknya seperti itu, sudah benar nggak bu sikap jenengan seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, kita kita serahkan lagi solusi yang menurut mereka bisa lakukan dan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Menurut saya begitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, terserah ini menurut ibu maunya bagaimana, enaknya bagaimana putranya. Ada lagi yang mau menambahkan? Monggo. Diberi janji kalau tetap seperti itu nanti nggak bisa naik kelas gitu aja. Paham? Mungkin dari tadi masih mungkin punya solusi. Oke. Mungkin ini Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin dari saya, kita kembali lagi ya. Nah, di sini dalam menciptakan budaya positif, kita harus melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini antara sekolah, orang tua, dan juga murid itu sendiri. Jadi kita melakukan kolaborasi. Benar untuk Bu Novi, kita harus melakukan restitusi. Tapi ketika dilakukan restitusi, orang tuanya saja tidak hadir. Ya, langkah awal kita monggo inti bisa gandengan sebagai wali kelas, bisa untuk datang bareng dulu dengan kesiswaan, bergandengan dengan kesiswaan. Karena kan murid itu ranahnya kan kesiswaan ya. Nah, nanti bisa gandengan, nanti melakukan home visit dulu. Jadi kita tahu bagaimana kondisi anaknya di rumah secara realnya, bagaimana hubungannya anak dan orang tua. Nah, nanti kita ajak orang tuanya untuk melakukan restitusi. Nah, kemudian kita lakukan sebagai restitusi. Kita menyanyikan anak dan mau dibawa kemana anaknya. Nah, karena kan kalau misalkan kita sudah panggil orang tua kan mungkin, kalau bisa mungkin itu juga harus orang tua laki-laki dan perempuan, karena biasanya bapaknya beda, ibunya ngomongnya beda, ibunya beda, beda pendidikan. Nah, itu harus sejalan Bapak Ibu. Jadi antara orang tua, sekolah juga harus mendukung, dan juga mungkin upaya sekolah ya itu tadi. Mungkin Bu Yana sebagai wali kelas mungkin bisa untuk menyampaikan ini, kita mencari solusi bersama-sama. Jadi nanti bisa bergandengan nanti dengan kesiswaan, nanti kita bisa melakukan home visit bersama. Nah, kemudian kita melakukan ini Bapak Ibu, kita restitusi. Jadi kita ngajak ngobrol dari hati ke hati, bagaimana lebih baiknya, bagaimana bagusnya, seperti itu. Kamu Bu? Mungkin ada yang lain monggo.
Satu lagi ya. Monggo Pak Har. Itu murid saya itu raja itu sering setiap hari terlambat. Kalau ditanya jawabnya pasti satu, sarapan. Itu jawabnya sarapan. Terus kemudian juga sering bertengkar sama temannya. Itu selalu dia tidak mau disalahkan. Kadang temannya saja yang disalahkan. Temannya dari perahu, dari situ. Kalau tanya orang tuanya, saya itu tidak pernah mengenali. Temannya itu yang buat salah, selalu begitu. Terus akhirnya saya tanya, terus kamu maunya apa? Duduk sendiri atau sama kelompok? Kita duduk sendiri. Duduk sendiri akhirnya juga masalah. Temannya itu selalu memantau kesalahannya dia. Seperti tadi, membuang sampah gitu aja. Kayak laporan di saya, Pak tadi harusnya buang sampah langsung dibuang. Saya tanya, iya enggak, kamu buang itu yang di tempat sampah. Jujur, jawab yang jujur. Saya buang di tempat sampah, ayo jujur. Ini untuk tempat di tempat sampah. Ya kalau gitu ayo ke kantor. Nanti saya lihat CCTV, baru dia ngaku. Nah itu seharusnya seperti apa? Monggo, ada yang mau menambahkan? Monggo, ada yang mau menambahkan? Nah, ini saya coba jawab dulu nih Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi alasannya selalu sarapan saja nih. Nah, kita cek dulu Bapak Ibu, kebutuhannya dasarnya itu apa? Ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi misalkan apakah memang benar kalau anaknya itu di rumah sarapannya terpenuhi dengan baik? Apakah sudah dipastikan anaknya dapat uang jajan yang sesuai dengan haknya anak-anak sekolah? Kan juga kasihan kalau misalkan dia ini. Nah, apakah itu jadi faktornya? Nah, itu mungkin bisa Pak Har cari tahu. Jadi karena kebutuhannya ini, kalau misalkan sarapan, nah kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Karena biasanya anak itu upacara lemes, nggak pernah sarapan, ternyata setiap pagi ibunya nggak pernah masak, tidak dibekali, samunya buat beli nasi juga tidak cukup. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu kebutuhan dasarnya siswanya itu seperti apa. Karena ada 5 kebutuhan dasarnya manusia seperti ini. Kemudian mungkin saya jawab singkat loh Pak, sudah melebihi waktunya nih. Padahal tadi kemarin itu pesannya Bapak Imam begini, semuanya harus mengutarakan problemnya di kelasnya masing-masing. Tapi karena waktunya tidak cukup waktu Pak Imam hanya 2 saja. Jadi terus mungkin Bapak, karena mungkin coba untuk tidak, nah dengan seperti itu kalau anaknya itu selalu dipantau kesalahannya, coba kita stabilkan identitasnya dulu dengan tidak membuat dia itu dijustis. Nah biasanya anak kalau sudah dijustis itu kan semakin mencari dijustis nakal tambah semakin nakal terus. Nah seperti itu kita stabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya dia, coba kita berikan kepercayaan dan kita restitusi juga. Nah, kita restitusi Bapak Ibu. Nah, kita restitusi. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan dasarnya seperti apa, kemudian kita restitusi dan kita berusaha untuk memberikan kepercayaan. Mungkin Bapak Har bisa memberikan kepercayaan dia sebagai sekretaris dulu mungkin atau bendahara. Jadi labelnya dia anak nakal itu tidak terlabel seperti itu. Nah, karena kan tadi kalau misalkan dia di mana-mana, akhirnya anak-anak tuh pusat perhatiannya ke si namanya Rajasa terus. Nah, coba untuk distabilkan itu dan diberikan kepercayaan, misalkan diberikan kepercayaan atau mungkin bagi buku Rajasa ini biasanya bagi buku itu rebutan ya Bu ya. Ada bukunya yang sudah dikoreksi itu. Nah, mungkin bisa diberikan kepercayaan seperti itu agar dia tuh merasa bahwa dianya mampu, dianya bisa, dianya sama dengan teman-temannya. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin apabila cukup Pak Har, mungkin ada tambahan mungkin kok jadi saya yang jawab. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu atau mungkin Bujul mungkin yang pengalamannya lebih banyak dari kemarin mungkin untuk kasusnya Pak Har. Ya, monggo Bu. Ini biar sekalian tuntas ngoten nggih. Kalau saya
orangnya atau gurunya. Kalau anak itu sudah di justice di hakimi dan kamu itu memang nakal, dia membuktikan dirinya nakal. Nah, kalau kita mengatakan kamu tuh anak baik loh, anak pintar loh, nah, dia akan membuktikan apa yang diucapkan oleh orang lain. Nah, semenjak itu kadang-kadang kita kalau sadar ya, mengucapkan itu kamu tuh anak pintar, anak baik. Nah, dia juga tersenyum dan ingin membuktikan. Tapi kadang-kadang kalau dia sedang mungkin anaknya lainnya atau dalam keadaan situasi yang seperti Gabriel itu tiba-tiba itu punya keinginan yang membuat kita gregetan, keluar kata-kata kita yang kadang-kadang secara spontanitas angket ini gregetan nakal. Nah, padahal hal seperti ini mestinya tidak kita ucapkan ya. Tapi manusiawi setelah itu kita harus meralat omongan kita. Kemarin Bu Isti itu bilang, karena kamu seperti ini, seandainya kita buktikan bahwa kamu anak yang baik, bisa enggak? Hal seperti itu bisa kita lakukan pada anak. Nah, seperti itulah. Oke, terima kasih Bu Jul. Nah, Bu Jul tadi sudah menyampaikan berarti kita menstabilkan identitas ini Pak G. Nah, yang dimaksud Bu Jul adalah menstabilkan identitas. Jadi labelingnya si Rajasa itu monggo untuk kita koreksi bersama. Nah, kita duduk bersama, nanti coba diajak duduk ngobrol dari hati ke hati. Nah, nanti bisa orang tuanya bisa berdiskusi juga, karena dalam tercapainya ini budaya positif ini memang harus ada kolaborasi. Kolaborasi. Jadi antara sekolah, orang tua murid dan juga muridnya itu sendiri untuk tercapainya budaya positif. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sharing sedikit tentang materi budaya positif. Saya juga mungkin Bapak Ibu semuanya, kita semuanya terlahir dari pendidikan tradisional gitu Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan tradisional yang berpusat pada guru. Jadi semuanya itu adalah aturan yang kita harus mengikuti aturannya guru. Nah, monggo kita bersama-sama, walaupun untuk merubah itu semua tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar. Nah, pengalamannya kita, monggo Bapak Ibu yang sudah pengalamannya lebih baik, monggo bisa sharing bersama-sama. Nantinya untuk setelah diseminasi ini mungkin akan bermanfaat bagi kita semuanya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, nanti bisa diterapkan kepada putra-putrinya. Terima kasih waktunya saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yuris, namaku Arlin, kelas 1B, sudah direstitusi, akan tidak terlambat lagi. Arlin bangun lebih pagi dan semangat belajar berangkat ke sekolah. Arlin bahagia sekarang. Terima kasih Bu Yuris, aku sudah tidak bertengkar lagi dengan Mas Sabil. Sekarang sudah bermain dengan Mas Sabil. Terima kasih Bu Yuris tentang materi yang diberikan kepada saya kemarin. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan kepada murid saya di kemudian hari. Mudah-mudahan besok ada materi lagi dan berfungsi untuk murid saya. Terima kasih Bu Yuris. Perkenalkan, nama saya adalah Nurheni Khalifah. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Yuris Atmawati yang saat ini tengah menempuh CGP Angkatan 11. Ketika Bu Yuris menyampaikan tentang diseminasinya mengenai budaya positif, membuat saya jadi tahu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang terpenting, saya menyadari di mana posisi kontrol saya sekarang. Dengan itu, saya berusaha merestitusi murid saya sebagai manajer ketika di dalam kelas. Terima kasih Bu Yuri, semangat.